Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak baik, berjumpa lagi bersama Pak Ahmad di channel Ahmad Lukman. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama mengenai pendidikan agama Islam dan budi pekerti bagi siswa SMP kelas 9. Materi yang akan kita pelajari adalah mengenai beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati, bagian ketiga. Materi ini kita bagi 3 bagian. Yang pertama dan yang kedua sudah kita pelajari, yakni mengenai pengertian kepada qada dan qadar dan mengenai pembagian qada dan qadar. Materi yang ketiga ini mengenai manfaat beriman kepada qada dan qadar. Baik, supaya lebih berkah, kita mulai dulu dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, adik-adik mampu menjelaskan mengenai manfaat dari beriman kepada qada dan qadar. Ayo, siapa yang pernah mendengar apa maksud dari manfaat apa saja yang bisa kita peroleh jika beriman kepada qada dan qadar? Bagus. Ketika seseorang sudah mampu beriman kepada qada dan qadar, maka orang tersebut akan meraih manfaat yang luar biasa. Di antaranya adalah yang pertama, orang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki ketenangan jiwa. Hatinya akan tenang, akan tentram. Mengapa demikian? Karena sudah memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu yang menimpa terhadap dirinya merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang perlu digelisahkan, sehingga hatinya akan senantiasa merasa tenang. Yang kedua, manfaat dari beriman kepada qada dan qadar adalah senantiasa bersikap sabar dan syukur. Apapun yang menimpa kita, baik itu yang menyenangkan maupun yang membuat tidak senang, semuanya harus disikapi dengan sabar dan syukur. Sehingga orang yang beriman kepada qada dan qadar akan senantiasa, jika diberi sesuatu yang menyenangkan, dia akan senang, akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena yakin bahwa apa yang menimpa dirinya yang membuat senang tersebut itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika adik-adik juara kelas misalnya, maka juara kelas tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga adik-adik tidak akan sombong melainkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga berkata hadza min fadli Robbi. Semua ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika menimpa atau timpa sesuatu yang membuat tidak menyenangkan bagi kita, menurut kita tidak menyenangkan, diberi sakit misalnya, atau kehilangan sesuatu, maka akan memiliki sikap sabar karena yakin sesuatu tersebut merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak akan sedih berlebihan, tidak akan berputus asa, melainkan akan senantiasa sabar, yakin bahwa semua itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan bagian dari qada dan qadar. Yang ketiga, manfaat yang akan diperoleh oleh seseorang yang beriman kepada qada dan qadar adalah senantiasa memiliki sifat optimis. Tidak pesimis, tetapi selalu yakin terhadap apa sesuatu yang akan diraihnya. Kenapa? Karena yakin bahwa segalanya tidak akan lepas dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang beriman kepada qada dan qadar akan menjauhkan diri dari sifat sombong.
Setiap orang yang beriman kepada qada dan qadar tidak akan jumawa, tidak akan sombong dengan apa yang dia miliki, tidak akan sombong dengan kecerdasan, tidak akan sombong dengan ketampanan atau kecantikannya, tidak akan sombong dengan bagusnya atau berkualitasnya keluarganya. Kenapa? Karena yakin semua itu merupakan bagian dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana adik-adik? Paham tidak? Bagus. Kita ulangi lagi. Setidaknya manfaat dari beriman kepada qada dan qadar yang kita jelaskan hari ini ada 4. Yang pertama, orang yang beriman kepada qada dan qadar akan senantiasa memiliki hati yang tenang. Yang kedua, orang yang beriman kepada qada dan qadar akan senantiasa apa? Bersikap sabar dan bersyukur. Yang ketiga, orang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki sifat optimis. Bagus. Yang keempat, orang yang beriman kepada qada dan qadar akan jauh dari sifat sombong. Bagus. Itu materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetapi sebelum ditutup, Bapak akan menyampaikan beberapa pernyataan. Silakan adik-adik respon. Apabila menurut adik-adik setuju, acungkan jempol 2, berikan 2 simbol di kolom komentar. Apabila adik-adik hanya setuju, jadi kalau sangat setuju 2 jempol, cari simbol jempol di HP-nya. Apabila hanya setuju 1 jempol, apabila kurang setuju jempolnya ke bawah. Paham ya? Silakan bubuhkan di kolom komentar, jangan lupa. Yang pertama, jika ada keinginan yang terwujud, saya selalu mengucapkan alhamdulillah sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat setuju, setuju atau kurang setuju? Pernyataan yang kedua, saya senantiasa optimis dalam menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup karena yakin semua itu merupakan qada dan qadar dan senantiasa ada hikmahnya. Silakan, kalau sangat setuju berikan 2 jempol, 2 simbol jempol maksudnya. Kalau setuju saja 1 jempol, kalau kurang setuju jempolnya ke bawah. Itulah pembelajaran hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa kalau bermanfaat, beri komentar, like, dan share, bagikan ke teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.